Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Larutan NH4Cl 0,1 molar terhidrolisis 1%, pH larutan tersebut adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan keterangannya. Yang pertama adalah konsentrasinya adalah sebesar 0,1 molar dengan konstanta hidrolisis atau derajat hidrolisanya sebesar 1%. Kita desimalkan menjadi 0,01. Kalau kita mau menghitung pH dari suatu larutan garam, kita harus tentukan dulu garam ini bersifat asam atau bersifat basa. Karena kalau seandainya garam ini bersifat asam, maka yang kita akan hitung adalah H plusnya terlebih dahulu. Tetapi apabila garam ini bersifat basa, maka yang kita tentukan adalah OH negatifnya. Kita perhatikan bahwa NH4Cl ini apabila diionisasi membentuk ion NH4 plus dan Cl negatif. NH4 plus ini berasal dari NH4OH yaitu basa lemah, dan Cl ini berasal dari HCl yaitu asam kuat. Maka campurannya akan bersifat asam. Sehingga kita akan menghitung nanti berapa nilai dari H plusnya untuk dilanjutkan untuk menghitung nilai dari pH-nya. Dari data alfa dan M, kita hitung dulu nilai dari konstanta hidrolisisnya KH. Kita tuliskan bahwa alfa sama dengan akar dari KH dibagi dengan konsentrasi. 0,01 sama dengan akar dari KH per 0,1. Untuk menghilangkan tanda akarnya kita kuadratkan. Jadi 0,01 itu 10 pangkat min 2. Di pangkat 2 akan menjadi 10 pangkat min 4 sama dengan KH per 0,1. Apabila kita lakukan perkalian, maka kita peroleh KH-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Setelah kita peroleh nilai dari KH, kita lanjutkan. Kita tadi sudah sepakat bahwa larutan ini akan bersifat asam, maka kita hitung nilai konsentrasi dari H positif sama dengan akar dari KH dikali M. Tadi kita peroleh KH-nya 10 pangkat negatif 5, dikalikan konsentrasinya 0,1 atau 10 pangkat min 1, kita peroleh akar 10 pangkat negatif 6, diakarkan menjadi 10 pangkat minus 3, maka pH-nya sama dengan negatif log H positif. Sehingga kita tuliskan menjadi negatif dari log 10 pangkat minus 3, hasilnya sama dengan 3, kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di dalam 500 ml larutan terdapat 4,1 gram CH3CONA yang terlarut. Jika nilai Ka CH3COH 10 pangkat minus 5, ARNA 23, C12O16, maka pH larutan tersebut adalah titik-titik. Yang pertama kita kerjakan adalah MR dari CH3COONA, di mana terdiri dari 2 buah atom C, kemudian 3 atom H, 2 atom O, dan 1 buah atom Na. Bentuk C12, H nilainya 1, O16, dan Na23. Jadi kita jumlahkan nilai dari MR-nya. 2 kali 12, 24, ditambah 3, ditambah 32, ditambah 23. Hasil dari MR-nya 82. Kemudian kita hitung konsentrasinya dengan rumus gram per MR kali 1000 per volume, di mana gramnya disebutkan 4,1, MR-nya sudah kita hitung 82, kali 1000 per volumenya adalah 500 ml. Jadi kita bagikan 4,1 dibagi 82 kali 1000 bagi 500 hasilnya 2. Kita peroleh nilai konsentrasinya 0,1. Kemudian untuk CH3COONA ini apabila diionisasi menjadi CH3COO- ditambahkan dengan Na+, ini berasal dari asam lemah, ini berasal dari basa kuat, maka sifat dari garam ini bersifat basa, maka yang kita hitung adalah nilai dari OH negatifnya. Kita hitung konsentrasi dari OH negatif sama dengan akar dari
KW kali konsentrasi dibagikan dengan Ka. Kita hitung menjadi akar dari KW adalah konstanta 10 pangkat min 14 dikali konsentrasinya 0,1 dibagikan dengan Ka-nya 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat min 14 dengan 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 jadi akar dari 10 pangkat negatif 10 hasilnya 10 pangkat negatif 5. Maka kita bisa hitung bahwa POH sama dengan negatif log 10 pangkat minus 5, hasilnya 5. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. 14 kurang 5, kita peroleh hasilnya sama dengan 9. Maka jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebanyak 400 ml larutan CH3COH 0,05 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Menurut reaksi CH3COH tambah NaOH membentuk NaCH3COO tambah H2O. Jika Ka sama setat 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terbentuk adalah titik-titik. Kita tuliskan reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan NaCH3COO ditambahkan dengan H2O. Kita tuliskan mula-mula bereaksi dan sisanya. Kita kalikan 400 dikali 0,05. Kita dapatkan hasilnya adalah 20 milimol. Kemudian untuk NaOH 100 dikalikan dengan 0,2 kita peroleh 20 milimol. Kemudian 20 bagi 1, 20 bagi 1 hasilnya sama, maka kedua zat ini akan sama-sama habis. Menghasilkan sebanyak 20 milimol natrium asetat, maka konsentrasinya sama dengan 20 dibagikan dengan volume total, yaitu 400 ditambah 100. Jadi volume totalnya adalah 500. Kita bagikan 20 bagi 500, kita peroleh 0,04. Kemudian kita bisa perhatikan bahwa CH3COH ini adalah asam lemah dan NaOH ini adalah basa kuat. Maka garam yang terbentuk akan bersifat basa. Maka yang kita hitung adalah konsentrasi dari OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikalikan dengan M. KW adalah 10 pangkat negatif 14. Konsentrasinya 0,04. Kita tulis sebagai 4 kali 10 pangkat min 2. Dibagi dengan Ka-nya, yaitu 10 pangkat min 5. Kita peroleh menjadi akar dari 4 kali min 14 min 2 jadi min 16 dikurang min 5 jadi 10 pangkat min 11. Maka kalau kita akarkan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Kemudian untuk POH sama dengan negatif log dari 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Maka hasilnya sama dengan 5,5 dikurang log 2. Sementara untuk pH rumusnya adalah 14 dikurang POH. Jadinya 14 dikurang 5,5 dikurang log 2. Jadi kita kurangkan 14 dikurang 5,5. Kita peroleh 8,5. Negatif ketemu negatif jadi tambah. Kita dapatkan hasilnya adalah 8,5 ditambahkan dengan log 2. Jawaban yang sesuai adalah di option A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Natrium cyanida NaCN dapat dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan NaOH 5 kali 10 pangkat min 3 molar dengan 50 ml larutan asam cyanida 5 kali 10 pangkat min 3 molar KaHCN 5 kali 10 pangkat min 10. Senyawa tersebut dalam air akan terhidrolisis dengan pH larutan sama dengan titik-titik. Kita tuliskan reaksinya bahwa NaOH direaksikan dengan HCN menghasilkan NaCN ditambahkan dengan H2O. Kita tuliskan mula-mula bereaksi dan sisanya. Untuk mula-mula kita kalikan 50 ml dengan 5 kali 10 min 3. 50 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 3. Kita peroleh 0,25 mol. Dengan cara yang sama kita kalikan juga untuk HCN-nya. 50 kali 5 kali 10 min 3. Hasilnya sama 0,25. Maka yang bereaksi juga sama, habis. Yang terbentuk juga 0,25. Maka konsentrasi dari NaCN-nya sama dengan molnya 0,25 per volume totalnya, yaitu 50 ditambah 50 adalah 100.
kita peroleh 0,25 dibagi dengan 100, kita peroleh 25 kali 10 pangkat min 4. Setelah kita peroleh nilai konsentrasinya, kita perhatikan bahwa NaOH ini basa kuat, HCl ini asam lemah, maka garamnya akan bersifat basa, maka kita hitung nilai dari konsentrasi OH-, yaitu akar dari KW dikali konsentrasi per Ka. Kita substitusikan nilai angkanya, KW-nya 10 pangkat min 14, nilai dari konsentrasinya adalah 25 kali 10 pangkat min 4, dibagi dengan Ka-nya, yaitu sebesar 5 kali 10 min 10. 25 dibagi 5 adalah 5, jadi kita tuliskan sebagai 5 dikali min 14, min 4, min 18 dikurang min 10, jadi 10 pangkat min 8. Hasilnya adalah akar 5. Akar 5 disebutkan adalah 2,2 dikali 10 pangkat min 4. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa POH-nya sama dengan negatif log 2,2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 4 kurang log 2,2. Sehingga untuk pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 4 kurang log 2,2. 14 kurang 4 jadinya 10. Negatif dikurang negatif jadinya tambah log 2,2. Jadi jawabannya sesuai adalah yang di option C. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar, KaCH3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan setelah dicampur adalah titik-titik. Yang perlu kita perhatikan reaksinya terlebih dahulu, yaitu CH3COOH ditambahkan dengan NaOH menghasilkan CH3COONa ditambahkan dengan H2O. Kita tuliskan mula-mula bereaksi dan sisanya. Kita kalikan 100 ml CH3COH dengan 0,2, kita peroleh 20 mmol. Begitu juga dengan NaOH-nya 100 dikali 0,2, kita peroleh 20 mmol. Nilainya sama, maka kedua zat ini akan sama-sama habis, membentuk 20 mmol garam. Maka konsentrasi garam yang terbentuk sama dengan 20 mmol dibagi dengan volume total, yaitu 100 tambah 100 menjadi 200. Kita peroleh 0,1. Larutan ini akan bersifat basa karena campuran dari asam lemah dan basa kuat. Maka kita hitung nilai dari OH negatifnya, yaitu akar dari KW per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Kita peroleh menjadi 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan Ka 10 pangkat negatif 5 dikali dengan 10 pangkat negatif 1. Ini kita ubah saja ke bentuk perangkatan. Kita peroleh menjadi 10 min 14 min 1 jadi min 15. Min 15 dikurang min 5 menjadi 10 pangkat negatif 10. Kita akarkan menjadi 10 pangkat negatif 5. Maka POH sama dengan negatif log OH min. Negatif log dari 10 pangkat minus 5. Maka POH-nya 5. Nilai dari pH adalah 14 dikurang POH. 14 kurang 5, maka kita peroleh pH larutan tersebut adalah sama dengan 9. Kita pilih jawabannya di option A. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.